Tadi saya jelasin lagi, berarti kembali lagi seorang auditor kalau mengaudit mungkin tanggal 18 sampai 22 Bapak Ibu diberi tugas oleh LPM. Pertama Bapak sebagai auditor harus tahu dulu tujuannya audit ini apa? Tujuannya dulu, objektifnya. Apa tujuannya dulu? Ya kan? Tujuannya adalah hanya untuk memenuhi persyaratan ISO kah atau ada tujuan lain? Untuk positioning, sampai di mana gap kita untuk menuju tujuan. Misalkan. Tujuannya harus jelas. Scope, berarti lingkupnya. Yang mau kita audit itu apa? Seluruh proses di UIN Jambi atau beberapa proses saja. Karena bisa aja kalau kita bilang 6 bulan sekali, by tema juga bisa. Ya kan? Berarti auditor harus jelas dulu kepada koordinator AMI. Saya ngaudit ini ruang lingkupnya mana ini? Ruang lingkup itu bisa ruang lingkup proses, ruang lingkup area, atau tanggal implementasi. Mulai kapan nih saya auditnya ini? Data seperti apa? Agustus kah? Tanggal berapa gitu? Atau semester kemarin kah? Atau semester ini kah gitu? Ya, berarti harus clear. Dan kriteria itu apa? Yang saya audit ini apakah hanya ISO? ISO-nya ISO berapa? ISO 9001 kah? Atau ISO 21? Atau dua-duanya? Atau ditambah dengan persyaratan-persyaratan regulasi dari UIN Jambi sendiri? Harus jelas kriterianya ini. Karena kalau sudah dalam kriteria, nanti kalau ada temuan berarti dia melanggar kriteria gitu. Ya. Dampaknya apa? Dampaknya kalau kriteria ditetapkan, berarti auditor harus paham kriteria tadi. Sebelum audit harus baca kriterianya, ya kan? Kriteria dan lain-lainnya. Oke. Nah, ini risk ini. Ya. Jadi seorang auditor, Bapak Ibu kalau ngaudit harus tahu proses ini kira-kira yang risknya apa sih? Risk itu adalah ada 10 proses itu mana poin yang paling berpengaruh terhadap pencapaian sebuah indikator. Ya kan? Artinya apa? Kalau kita tahu risknya, berarti kita benar-benar tajam di dalam risk tadi. Dari 10 poin tadi itu, ternyata 3 yang risk. 3 itu yang lama, yang lainnya itu hanya compliant mungkin. Hanya bukti-bukti saja. Seperti training. Training itu kan dari membuat program, pelaksanaan training, kemudian evaluasi training, sama sertifikat training. Dari 4 itu yang penting adalah program. Kalau program salah, nanti pelaksanaannya juga salah. Karena tujuan training itu adalah gap kompetensi. Berarti programnya harus benar. Tapi kebanyakan tidak. Kebanyakan auditor senangnya ngaudit apa? Compliant, nanya sertifikat. Mana sertifikatnya? Oh, nggak ada, nggak ketemu. Temuan, tidak ditemukan sertifikat ini. Karena lupa ya kan. Padahal yang kritikal itu adalah di pembuatan program. Program salah, semua salah gitu, sesuai dengan tujuan. Jadi harusnya apa? Auditor masuk ke dalam program dulu. Ya. Kalau pelaksanaan sama sertifikat itu compliant, Bapak Ibu, ya kan? Compliant. Cuma auditor akan lebih senang ngaudit itu compliant karena ditemukan tidak ada sertifikat itu enak, nggak ada debat kan. Ditemukan program pelatihan tidak sesuai itu debatable itu. Sehingga kalau auditor tidak mempunyai kompetensi dengan bidang yang mau diaudit, akan bermasalah pada waktu ngaudit sustainability. Pasti auditnya apa? Compliant. Tidak ditemukan sertifikat, ya kan? Ditemukan tidak sesuai dengan SOP. Padahal SOP-nya yang salah sebenarnya, ya kan? Dia melakukan pelaksanaan tugasnya itu bagus, tapi melanggar SOP. Ya, pertanyaannya, yang benar itu SOP-nya atau tugasnya yang dia lakukan sekarang tuh? Jangan-jangan yang dilakukan itu bagus, cuma melanggar SOP. Berarti sebenarnya SOP-nya yang harus direvisi, ya kan? Nah ini, misalkan ya. Oke. Ini ngomongin adalah audit berbasis risk-based audit. Ya. Ini kita harus paham di dalam proses auditnya. Kemudian kalau mengaudit, berarti Bapak Ibu adalah, bicara auditnya adalah, karena ISO itu mulai dari visi, misi, SWOT, berarti ISO itu adalah dari top management dia bicaranya. Jadi kalau kita ngauditnya mulai dari leadernya dulu. Yang tadi itu bicara leader bagaimana komitmennya, goal yang 7, baru nanti masuk ke bawah. Karena dalam konteks manajemen sistem itu ada istilah culture. Kalau leadernya sudah nggak komit, yang bawah juga nggak komit ya. Ya kan? Coba sekarang kalau Pak Rektor atau pidato bilang, sebenarnya ISO ini yang bagi kita itu hanya iseng-iseng aja kok gitu. Jadi kita sebenarnya
Nggak ISO juga, saya juga tidak memberikan apresiasi bagi ISO ini. Kira-kira Bapak Ibu akan komit nggak kira-kira? Nggak komit ya. Pak Rektor juga bilangnya iseng ya kan. Ya. Sama ini ya. Jadi kita nanya kepada top manajemen. Tadi Pak Rektor benar komit bahwa ISO ini benar-benar merupakan tool untuk menuju Winjambi lebih go internasional terutama. Nah, level bawahnya itu juga harus menyambut, ya kan? Sampai bagaimana itu menjadi rohnya atau budayanya di level yang paling bawah. Nah, ini nih, kita tunjuk nih, ya kan? Nah, tadi kita bicara discussion tadi ini, bicara compliance audit, bicara performance audit, bicara sustainability audit. Kalau compliance audit berarti kita hanya mengaudit apa yang dia tulis. Berarti kita harus mengaudit apakah dia sesuai dengan regulasi, sesuai dengan SOP dan lain-lain. Compliance audit itu dia mengaudit untuk beberapa departemen seperti bagian keuangan, bagian pengadaan. Nah, itu nggak boleh improvisasi. Dia harus benar-benar sesuai dengan regulasi. Itu compliance audit. Kalau performance, kita mengaudit sesuai dengan indikatornya, tujuan akhirnya, outcome-nya. Ya kan? Jadi silakan, proses mau diotak-atik silakan, yang penting outcome-nya. Gitu. Itu performance. Kalau sustainability, apakah yang dia lakukan menjamin nggak keberhasilan? Berarti sustainability itu apa? Mengaudit risk and opportunity-nya. Kalau compliance refer-nya adalah dokumennya, kalau performance refer-nya adalah target atau indikator kinerja atau sasaran mutunya, kalau sustainability yang kita lihat apa? Risk register-nya, risk and opportunity-nya. Nah, seorang auditor harus tahu kalau saya ngaudit, kapan saya harus ngaudit compliance, kapan saya harus ngaudit performance, kapan saya harus ngaudit sustainability. Jangan semua disikat ya sustainability, seperti mungkin compliance audit itu pengadaan ya, terus pembukuan, akuntansi misalnya ya. Kalau performance itu berarti apa? Tujuan-tujuan, outcome, capaian pembelajaran ya kan, sesuai tidak. Sustainability itu bicara buka tutup prodi misalkan, ya kan. Dengan sustainability audit ya. Nah ini kira gambarannya. Nah, auditor harus paham ini. Kalau saya bertanya, saya tanya compliance kah, performance kah, atau sustainability, atau tiga-tiganya, atau dua saja, atau tiga saja. Ya, nah ini. Contohnya seperti ini nih, ya kan? Mana pertanyaan saya yang perlu human interaction? Berarti cukup kita minta dokumen-dokumen aja, ya kan? Jadi kita harus tahu ini adalah mana yang perlu interaksi. Jadi jangan tanggal 18 itu Bapak Ibu nggak ada apa-apa langsung datang ke sana, belum mempelajari dokumen, tidak banyak data dan lain. Artinya apa? Artinya bisa saja Bapak Ibu melakukan tanggal 18 itu visitasi, sebelumnya Bapak Ibu no human interaction. Ya kan? Contohnya begini nih contohnya. Contohnya yang saya pernah lakukan waktu audit Bapak Ibu dulu ya, saya membuat jadwal seperti ini nih. Dengan ini kan jadwal yang untuk audit Jambi. Di sini pakai WhatsApp. WhatsApp itu apa? Document information. Ya kan? Ini no human interaction ini. Saya cukup minta data-data. Dari mana data ini? Sebelumnya saya mengirim ke Bapak Ibu seperti ini, extraordinary. Di manakah extraordinary? Ntar saya. Nah ini saya gedein. Sorry. Gedeinnya. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Cara gedenya. Oke. Saya ini ya. Saya kirim. Nah ini kelihatan ya? Kelihatan. Oh. Oke, bagus. Berarti Bapak Ibu masih oke. Ini sebelum saya audit yang kemarin itu, ini saya kirim cek ke sini ke LPM. Ya kan? Top manajemen, saya minta ini. LPM saya minta ini, ya kan? Saya minta dulu. Jadi boleh saja sebelum tanggal 18 Bapak Ibu minta dulu ke masing-masing. Pelajari dulu.
ya kan? Ini yang namanya apa? Preparation atau kalau di dalam ISO itu desk audit namanya. Kalau di akreditasi kan juga ada, ya kan? Desk audit, ya kan? Saya nggak tahu 1822 itu adalah visitasi atau termasuk desk audit itu. Ah, setelah kita baca ini, ya kan? Baru saya klarifikasi dengan cara apa? Baru di situ saya ngirimin di sini WA, ya kan? Nah, WA kita kirim yang kemarin itu waktu saya audit di Bapak Ibu bulan Agustus September itu kan, pagi-pagi atau malam-malam saya WA kan itu, dong. Itu dari saya baca dokumen itu, saya WA. Setelah di WA clear, baru saya masuk kepada Zoom data itu, ya kan? Nah, kalau nggak pakai online gimana? Kalau divisitasi bisa saja. Jadi bisa aja ini adalah kita pelajari dokumennya, waktu visitasi ini adalah kita baru datang nanya. Waktu visitasi ngomong, berdasarkan dokumen yang saya baca ini, akan tetapi dalam recordnya kok ini nih, kok ada sesuatu yang berbeda antara dokumen dengan record. Coba jelaskan. Nah itu pada waktu visitasi itu. Bukan begini, pada waktu visitasi datang, kita tanya, coba jelaskan apa yang Bapak Ibu lakukan. Harusnya kita dulu baca job desk-nya dulu harusnya. Akhirnya apa? Nanti auditnya itu lamanya adalah penjelasan dari auditi. Kita nggak sempat klarifikasi. Berarti seorang auditor adalah sebelum mengaudit visitasi, dia harus sudah punya gambaran dulu dokumen-dokumennya. Ya, nah ini kira-kira contohnya. Ini. Nah kita tahu mana yang perlu human interaction dengan interview dengan ini, mana yang kita cukup data ke mereka. Ya, inilah yang dinamakan nanti namanya audit perencanaan atau persiapan. Ya, perencanaan persiapan. Nah, kalau kita bicara audit, ya sesuai dengan klausul tadi, klausul apa 9.2 ini, di sini nih, ya kan? Dan dia bilang audit harus direncanakan, merencanakan. Tidak boleh auditor itu langsung tiba-tiba mengaudit, harus terencana, plan, ya harus plan dulu, terencana dia. Apa yang terencana itu? Macam-macam nanti. Kita harus membuat checklist pertanyaannya. Jadi bahasanya gini, kalau Bapak Ibu nanti tanggal 18 ditugaskan untuk mengaudit, misal mengaudit LPPM, misalkan, mengaudit LPPM, Bapak Ibu harus tahu tanggal 18 tadi, saya datang jam berapa, kemudian setelah saya datang, dari saya duduk sampai saya pergi dari ruangan LPPM, itu bagaimana skenario? Bagaimana? Saya ketemu siapa dulu, saya nanya apa itu saya minta dokumenkah, atau saya harus interview, kalau minta dokumen apa, kalau interview apa, ya kan? Kalau minta record apa yang saya minta. Kemudian kalau mereka ngasihkan, bagaimana saya tahu bahwa itu benar atau salah? Berarti harus sesuai dengan kriteria. Kriteria apa yang pakai? Kalau saya nanya ini berarti klausul ISO berapa gitu. Atau regulasi mana yang menjadi kriterianya. Itu Bapak Ibu. Nah ini harus jelas di plan itu. Berarti Bapak harus cerita apa? Saya harus tahu apa yang saya tanyakan. Berarti Bapak Ibu apa? Harus tahu SOP-nya apa, regulasinya apa, klausulnya apa, ya kan? Dan siapa yang saya audit, berarti harus tahu job desk-nya, harus tahu organisasinya, bahkan harus tahu karakter yang kita audit. Yang kita audit itu karakternya seperti apa? Ya kan? Seniorkah atau inikah, ya kan? Dan lain-lain. Karena kalau kita nggak tahu karakter, nanti berantem tuh auditnya, bisa ribut, ya bisa tersinggung dan lain. Akhirnya auditnya nggak bisa berjalan. Jadi karakter itu juga mempengaruhi. Kita harus tahu, oh, yang kita audit nanti adalah sukanya itu adalah cerita yang baik-baik saja gitu, atau cerita mengenai keberhasilan dia, tidak berdasarkan dokumen. Nah, bagaimana menghadapi auditi seperti itu? Atau auditi yang menjawab apa yang diperlukan saja. Nah, itu kita harus tahu. Ya. Yang paling berat di dalam auditor itu apa? Menghadapi beberapa karakter auditi. Ya.
Nah ini di plan ini harus tahu kita, ya kan? Sampai jam berapa pun kita tahu berapa lama saya ngaudit ini. 2 jam kah? 3 jam kah? Gitu kan. Terus saya auditnya itu mengaudit dokumen kah atau saya harus observasi? Nah ini di plan ini Bapak Ibu, ya kan? Jadi bahasa lainnya auditor nanti harus bisa membuat skenario atau transkrip, kalau sutradara itu transkrip, skripnya itu mulai dari tanggal 18 sampai tanggal 22 itu bagaimana sih alurnya auditnya. Ya. Nah ini. Setelah plannya clear, baru kita melakukan eksekusi atau auditnya. Audit di lapangan, ya kan. Dari audit tadi itu baru kita ngomongnya apa? Laporan, ya kan. Presentasi kita. Auditnya bagus, tapi ada masalah, nggak tahu saya, nggak paham masalahnya. Nah ini masalah lagi itu, ya kan. Kemudian apa? Setelah ada report, ada masalah tadi bagaimana ditindaklanjuti, ya kan. Jadi plan, eksekusi, pelaporan sama close out audit. Nah, bicara plan. Ada. Oke, bicara plan. Plan itu berarti Bapak Ibu harus tahu sudah. Jadi gini, Bapak Ibu sudah ditugaskan, misalkan Bapak Ibu diminta ngaudit pasca, ya kan, tanggal 20 jam 9 sampai jam 11. Kita harus tahu dulu pasca nanti itu siapa yang mau kita hubungin. Terus dia bisakah jam 9 sampai jam 11? Terus kita perlukah dokumen-dokumen disubmit dulu sebelum tanggal 20 tadi itu? Nah, kita minta ke siapa? Nah, ini harus clear dulu. Jangan sampai Bapak Ibu datang tanggal 20 nggak jelas siapa yang mau ditemuin. Jadi akhirnya sampai di pasca itu cuma toleh siapa nemuin siapa ya gitu. Tahu-tahu di sana nggak ada semua orang-orangnya, ya kan? Nah, ini seorang auditor harus mulai ini. Bahkan sekarang atau sebelum 18 itu sudah mulai kita antara yang ditunjuk, auditor yang ditunjuk dengan yang diaudit sudah mulai komunikasi. Bahkan boleh meminta beberapa data, ya kan? Kalau ternyata mereka nggak bisa, berarti plannya harus dirubah lagi gitu, ya. Nah ini.